Banyak orang, terutama para suami, lupa melakukan itu sehingga istrinya tuh jadi kayak ya udah kan, kita kan baik-baik aja, kita nggak pernah berantem, rumah tangga kayaknya oke-oke aja, ya udah kan lo happy, gue happy gitu. Padahal hal kecil ini yang sebenarnya bisa menambah kelanggengan rumah tangga. Halo sih friends, ketemu lagi dengan saya Mirin. Sekarang kan saya ini setiap habis boba ya, saya dapat ini ya basiannya. Oh nggak basiannya ya. Saya sebenarnya udah pemanasannya di boba nih gitu. Giliran main course-nya di sini. Udah kulik. Oh baru nih. Oh begini, gua tahu mau nanya apa selanjutnya sih friends. Jadi ya, oke, buat mungkin si friends yang belum kenal, Reza, Nangin, Cita, gitu ya. Agak susah ya melihat mukanya Cita di sosial media karena dia sangat-sangat terselubung. Dia nggak mau tampil, nggak mau ngomong sekali-sekali tampil di boba bareng bersama dengan Orami ngomongin seks dan cinta. Jangan sedih. Dan sekarang udah jawabannya. Iya benar-benar. Even suaminya sendiri kagum. Bener-bener. Tapi gue jadi menikmati ya, kita jadi menikmati, oh gue jadi ngerti kenapa Eca sampai segitu semangatnya bawa dia gitu. Ternyata memang momentum banget ya mukanya. Iya benar. It was fun gitu ya si friends. Jadi pasti udah nonton boba dong. Kalau misalnya udah nonton udah masuk ke YouTube Zoya Amirin kan berarti udah nonton boba ya. Dan udah lihat kan ya apa aja ekspresi di sana. Dan ada satu mungkin yang aku tertarik untuk ngulangin sedikit. Kayak hal-hal apa aja yang sudah dilakukan sama Eca gitu ya, yang membuat Cita merasa seksi. Coba boleh diulangin lagi nggak? Itu karena itu berharga banget, karena itu pembelajaran yang paling besar. Banyak orang, terutama para suami, lupa melakukan itu sehingga istrinya tuh jadi kayak ya udah kan, kita kan baik-baik aja, kita nggak pernah berantem, rumah tangga kayaknya oke-oke aja, ya udah kan lo happy, gue happy gitu. Padahal hal kecil ini yang sebenarnya bisa menambah kelanggengan rumah tangga gitu. Soalnya kan berumah tangga itu kan selalu berdua ya, kalau misalnya nggak kayak gitu kan namanya romusa ya. Romusa lo keluar lo. Kerja sendiri dong, kerja rodi. Iya. Tadi boleh diulang nggak hal apa aja sih yang Gue suka banget mendengar ini. Kayaknya ada yang dapat hadiah nih habis ini nih pulang-pulang nih. Iya kan, karena aku kan ada 2 anak, ngurus sendiri, terus kan maksudnya benar-benar ngejalanin ibu rumah tangga sepenuhnya gitu kan, terus kerja juga, jadi semua hektik dan semua hal yang terjadi itu kan Homeschooling juga. ya, jadi kan kadang lupa sama citanya gitu loh. Cuma ingetnya bangun pagi dulu kan, mamanya si Dini harus ini jadi kayaknya lupa siapa saya dulu gitu loh, lupa perasaannya kalau dulu mau pergi keluar pakai baju bagus, ini semua tuh kayak udah lupa itu rasanya. Perasaan spesialnya itu tuh udah lupa. Bukan gitu, karena nggak bahagia jadi ibu rumah tangga gitu ya. Memang udah lupa aja, kayak udah bukan hal yang penting gitu loh. Tapi makin kesini kok makin ngerasa itu kok butuh gitu loh. Saya kayak gimana ya, ternyata pas Eca ngelakuin hal kecil yang spesial, gangguin, misalnya kayak lagi cuci piring terus dia gangguin, kayak dia kayak gimana? Gangguinnya kayak gimana? Maksudnya gangguinnya kayak gimana? Maksudnya Itu bukan aku. Biar semuanya sih friends aku tahu diapain aja sih sama Eca sih sampai membuat dia merasa seksi. Mungkin buat orang-orang tuh apa sih cuma begitu doang, tapi itu spesial buat Cita gitu. Misalnya dia suka kayak meluk-meluk dari belakang kalau lagi nyuci piring, terus kalau misalnya lagi lewat, kadang kita kan berada di satu rumah sebagai suami istri kayak udah robot aja gitu kan, udah jalannya gitu aja gitu, aktivitasnya udah jelas. Cuma kalau misalnya kayak lagi lewat terus di bahasanya enggak lah, Cubit pantat. Cubit pantat. ya artinya gitu-gitu, iseng-iseng yang cerita-cerita gitu kan. Terus kalau misalnya di dapur gitu kan mau papasan itu kan sebenarnya kan jalannya cukup gede juga gitu, antara island sama tempat cuci piring ataupun juga kompor gitu. Cuman sengaja dipepet-pepetin gitu gue. Pepetin. Jadi temen karena treatnya itu membuat ternyata percaya dirinya muncul aja gitu. Ternyata gue masih menarik juga kok gitu. Ya buat suami gue segala macam. Masih oke, itu kan membuat jadi lebih itu sih, lebih percaya diri, lebih ngerasa spesial itu sih mungkin. Kalau yang itu yang dilakukan sama Eca, kalau misalnya yang dilakukan sama Cita yang membuat Eca ngerasa spesial, ngerasa seksi dan ngerasa laki banget, apa Eca? Kalau ya balik lagi ke hal-hal simpel sih, misalnya dari
setelah gue berkegiatan dalam seharian itu ngapain gitu ya, gue pulang ke rumah ditanya kamu mau apa, butuh apa, kopi atau apa, udah makan atau belum dan segala macam, itu gue ngerasa kayak meskipun tadi Cita bilang kan ada pembantu, beda dong. Beda itu, banget kalau saya membantu. Itu hal kecil yang menurut gue penting dan sampai sekarang tidak hilang gitu. Dari 2011 lah ya kita married. Nah itu sampai sekarang pun juga nggak hilang. Itu yang pertama. Jadi kita masih jalanin sih. Nanya makan apa tadi siang gitu masih ya. Dan sampai sekarang pun juga kita masih lakuin gitu. Kalau misalnya aku habis kegiatan di luar sampai rumah mau jam berapapun gitu, kita pasti spend paling nggak 1 jam gitu untuk ngobrol seharian itu ngapain aja. Iya, kita punya waktu kan 24 jam satu hari. Kalau misalnya kita jadikan pasangan kita itu adalah satu dari prioritas tiga besar prioritas hidup kita sebenarnya relatif akan aman kok, ya kan? Nggak harus dia selalu nomor 1. Kadang-kadang mungkin pasangan jadi nomor 3, nomor 2 gitu, selain anak-anak dan pekerjaan, it's okay. Tapi yang kadang-kadang kan nomor 1 sampai 9 anak-anak, pasangan nomor 10. Iya. Gitu. Itu yang kadang-kadang bikin jadi renggang. Iya, nggak selingkuh, nggak judi, nggak mabuk-mabukan, tapi juga nggak bahagia. Ya kan, tapi garing aja gitu kan ya. Itu juga toxic loh sebenarnya. Benar. Relationship kayak gitu. Terus kira-kira kan kalau yang nonton Boba tahu ya kalau misalnya Eca itu menanti, jadi Eca udah pernah melakukan hubungan seks sebelumnya, ya terus kayak gitu pas pacaran sama Cita 6 tahun nggak ada seks sama sekali. Nah, buat para Z-Friends dan laki-laki yang lagi pacaran gitu ya, pasti berpikir ini ada apa dengan Eca? Kok dia mau menunggu 6 tahun, jangan salah. Pada waktu itu usia dia 22, ya which is lagi ranum-ranumnya sebagai laki-laki. Gak bohong kalau nggak ada nafsu gitu ya. Nah, nahan dan apa segala macam, worth it nggak sih gitu? Boleh nggak Eca kasih? Bukan jangan ya, mungkin ya kayak apa yang menjadi alasan gitu, sehingga bagi mereka di luar sana yang ceweknya juga mungkin sama seperti Cita gitu ya, bahwa ya gue nggak mau hubungan seks sebelum nikah aja, ya nggak apa-apa kalau lu udah pernah, tapi ibu nggak mau gitu. Itu apa yang bikin lu tungguin deh kalau yang kayak begini, kalau gini jangan. Ya kan di saat itu gue baru pertama juga gitu ngelihat atau berhubungan dengan Cita, pacaran sama cewek yang belum pernah gitu. Nah jadi di momen itu pun juga gue respect sama dia dan ya di situ gue pikir kayaknya ya mungkin ya worth it kali ya untuk nunggu. Di waktu itu sih nggak berpikir akan 6 tahun ya. Jalanin aja, tau 6 tahun men gitu. Tiba-tiba 6 tahun aja gitu. Berbagai macam cara sudah dilakukan juga. Iya. Karena kan ini kalau mau ngotot nih. Ini ngotot banget nih. Iya kan, nggak bisa gitu. Diajak kompak juga kan. Iya it gitu. Wants what it wants. Cuman ya mungkin karena Cita pun juga bisa jadi remnya gue gitu. Jadi ya karena respect itu juga. Jadi pada saat dia udah bablas misalnya gitu ya, terus habis itu ada momen dimana yang udah ya gitu, stop, nggak mau, ya udah gua stop gitu. Jadi ya itu juga, jadi nggak yang bener-bener kayak 6 tahun juga pegangan tangan kalau mau nyebrang doang, enggak gitu. Enggak gitu kan. Pas momen penetrasinya itu gitu ya, pokoknya itu udah enggak kayak gitu. Nah, jadi dan I respect that. Jadi gue pikir ya udah oke lah. Dan kan pasti kan mungkin karena laki-laki ada target, jadi bisa lebih fokus kali ya. Jadi kayak gue mau tahu nih ujungnya di mana nih gitu. Gue mau tahu ini seperti apa gitu. Benar. Setelah gue nunggu nih bertahun-tahun nih emang kayak gimana sih, dan ternyata worth it. Gitu. Walaupun setelah hubungan seks pertama, kedua, ketiga, keempat baru berhasil. Gitu. Karena tegang, karena apa segala macam gitu ya. Yeah. But it's good. Nah, Mas, yang uniknya di sini gini loh, Z-Friends, terutama bagi yang para jomblo gitu ya, yang laki-laki ya. Yang saya lihat di sini, ini teorinya Helen Fisher ini berlaku banget, bahwa satu laki adalah makhluk hunter gitu ya. Dia akan berusaha, dia akan ngejar. Kalaupun itu worth it, ya dia akan stick to the price. Ya, bukannya gue mau bilang lu piala gitu sekarang, tapi goalnya apa gitu. Ketika goalnya itu jelas buat dia tuh ngelakuin apa aja.
Jadi bagi para laki-laki yang bilang sama pacarnya, lu buktiin dong kalau lu cinta sama gue, lu mau hubungan seks sama gue yakin sih itu bullshit ya. Itu pasti adalah cara lo aja gitu ya untuk memanfaatkan, karena cinta nggak perlu dibuktiin. Kayak dia ini nih, nggak. Jadi setuju. Yang harus dibuktikan tuh adalah rasa percaya, trust gitu kan ya. Dan untuk perlu berlayer-layer trustnya itu kan dibuktikan gitu kan ya kepada kita gitu. Dan pengalaman pembelajarannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat Boba, pasti kan kalian lihat bahwa Cita dan Echa gitu ya, karena Cita belum pernah, itu tetap ada pembelajarannya dan itu yang memang harus dikomunikasiin ya. Yes. Gitu, walaupun kadang-kadang masih risih, masih ada malunya gitu ya Cit ya, tapi diproses aja gitu. Iya. Kalau misalnya lo bisa ngomong kepada Z-Friends aku nih di sini nih ya, yang perempuan gitu ya, yang merasa masih belum bisa menikmati seksualitasnya, itu ada nggak tips gitu mungkin yang bisa lo kasih? Mungkin nih komunikasi itu ya, secara lo kan pemalu ya, gimana orang lain di luar sana yang nggak pemalu juga risih ngomong sama suami. Ini kan suatu hal yang sebenarnya bukan masalah gitu, maksudnya having sex itu kan bukan masalah dalam berhubungan berkeluarga, tuh bukan masalah, it's a beautiful thing harusnya. Yes. Jadi ya berarti harus try harder untuk saya terbuka, open minded, atau ya komunikasi yang semalu-malukannya lah yang diomongin. Iya, itu kita sampai udah lupa malu lah untuk ngomong, Kak ini tuh gini, jadi kayaknya komunikasi juga. Tapi worth it kan enaknya. Bangga banget ya, masih malas ngomong gitu. At the end itu prosesnya akan membuahkan hasil sih, nggak mungkin nggak. Jadi dengan sama-sama berusaha itu pasti ada hasilnya, dan kita juga yang seneng juga sih sebenarnya. Iya, karena memang intinya kan situ ya, intinya adalah dimana kita berdua waktu kita memulai komunikasi kan goalsnya adalah supaya kita berdua menemukan sama-sama enaknya, sama-sama bukan nyalahin ya, bukan gitu. Ini yang gue suka lah. Kalau misalnya aku cuman mikirin gue sukanya sebenarnya ini tapi nggak pernah ngasih tahu, dia kan bukan buku dia kan ya, asumsi. Gitu. Jadi ya percayalah nggak akan mungkin terjadi gitu. Nah ternyata pada saat aku mencoba untuk mengkomunikasikannya gitu, ternyata itu pun juga hal yang mau dia explore. Oh cocok. Iya, kan seru tuh gitu. Sebagai penutup, kalau kalian berdua bisa membuat film porno, di mana kalian berdua bintangnya, isinya di satu tempat di mana isinya hanya kalian berdua, kira-kira filmnya kayak apa sih? Waduh. Benar. Yang bikin curang kamu juga. Aja. Minta sama suaminya aja curang banget. Apa yang akan kamu bikin? Di mana dulu tempat? Tempat ya, tempat. Kamu selalu penasaran di outdoor dong. Ya. Outdoor kan kalian suka outdoor ya. Outdoor. Okay. Dan gue tuh gue tuh sukanya eksplornya tuh ke hal-hal yang dimana di tempat itu sebenarnya tidak pernah digunakan untuk untuk aktivitas seks, tapi dilakukan gitu ya. Terus lu kebayang ya di situ si Cita ngapain, pakai baju apa, gimana? Misalnya di taman yang jarang-jarang banget orangnya. Oke. Bahagia sekali. Anggap aja di taman yang tidak ada orang gitu ya, biar dia tenang. Oke deh, nggak ada orang deh. Ada orang deh. Nah, supaya dia mau. Iya, supaya dia mau. Taman terbuka nih ya. Supaya dia mau gitu. Terus kan supaya gampang kan berarti pakai rok dong. Pakai rok. Iya. Lagi piknik ya? Iya, karena kan kalau saya pakai. Dong, masa gue yang paling. Iya, piknik dong. Lagi piknik gitu kan. Lagi siang, sore, malam. Enggak. Kamu maunya kapan? Kamu sukanya kapan? Sunset atau pagi-pagi? Pagi. Subuh ya, supaya nggak gerah ya. Iya. Supaya nggak gerah. Tempatnya dingin berarti ya? Harus dingin ya? Harus dingin, ya itu. Jadi biar nggak keringetan ya? Betul. Kamu mau di bawah atau di atas? Kayaknya dia mau di atas ya, waktu itu kan bilangnya di atas ya. Apa fantasi sendiri? Aduh, tertulis nggak bisa ini. Ya, kok Biar terus WhatsApp aja bisa, berdua. Iya. Kamu bayanginnya satu kayak gimana di sana? Apakah dia buka baju gitu atau dia jangan. dibukain baju kamu? Yang gimana kamu ngebayanginnya?
pelan-pelan aja ya. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Lebih penasaran greget ya. Iya. Deg-degan ya pelan-pelan. Terus apalagi ya? Jadi sebenarnya baju utuh gitu ya. Iya, utuh. Baju utuh. Baju utuh. Baju utuh. Jadi kalaupun memang kemeja ya udah kemeja dibuka tapi nggak usah dicopot. Jangan langsung gelar gitu ya Iya. pokoknya. Iya. Jadi- Pelan-pelan gitu kan. Jadi kalaupun memang ke gap pun juga itu masih ada exit plan. Ada exit Iya. plan. Yang itu ke otak aku ya. Iya. Ada exit plan, bayangin ya. Iya. Ini kan enggak kok, ini kita cuma pangku-pangkuan aja menikmati langit gitu. Iya. Cuman memang nggak berhenti aja gitu kan. Roknya bisa lebar banget ya, Cit. Aduh nih. Menurut kamu itu bisa seksi kalau ada kamu punya bisa adegan seperti itu, kamu punya film seksi kamu berdua gitu ya. Itu seksi menurut kamu? Bisa bikin kamu turn on? Bisa ya. Hal terseksi apa sih misalnya yang apa yang menurut kamu di ranjang yang bisa bikin kamu orgasme? Apa sih yang Eca lakukan yang bisa bikin kamu orgasme di ranjang? Sekali lagi Mbak Zoya yang nanya. Aku minta bantuan itu ya. Kan ini kan Kalau friend. subjektif. Kalau friend dong, kalau friend. Ini kan apa yang kamu rasakan. Waktu dia treat seakan-akan aku tuh yang paling pikir aja. Oh, paling spesial ya. Sih. Paling cantik, paling apa gitu. Semua perempuan itu butuh afirmasi seperti ini. Jadi saya pernah melakukan penelitian waktu lagi ngambil tesis S2 saya. Salah satu penelitiannya adalah saya ingin tahu apa yang dipikirkan laki-laki dan perempuan ketika berada di atas ranjang. Dan yang dipikirkan oleh perempuan di atas ranjang usia berapapun, apapun status sosialnya, itu apa yang dikatakan sama Cita tadi. Setiap perempuan ingin merasa dirinya seksi, nyaman. Jadi kalau misalnya dia udahlah perempuan yang paling seksi sedunia, tapi di atas ranjang suaminya kayak nggak memberikan pujian apa-apa, afirmasi, dia akan ngerasa tuh cinta nggak sama gue. Iya sih, gue tahu nikah sama gue, tapi am I that special for you? Gitu ya. So, terbukti ternyata tesis gue nggak sia-sia. Betul sekali Mbak Zoya. Thank you banget ya, Thank Ci. you. Thank you, Thank you, Eca. Mbak. Thank you, Mbak. Ini kenapa gue ngambil momen ini sampai segini excitednya, karena dia tidak pernah tampil di publik, dia nggak pernah ngomongin apapun, dia nggak suka tampil, tapi ini demi edukasi. Edukasi. Edukasi gitu. Oke sih friends, semoga dapat pembelajaran dari Cita dan Eca. Jadi boleh di follow, ini ada Instagramnya mereka berdua gitu ya. Tapi ya kalau misalnya tuh jarang-jarang lihat mukanya Cita ya di situ ya, bisa ngeliat di sini aja sih friends. Iya benar. Benar. Gitu. Sampai ketemu lagi sih friends di In Time with Zoya. Bye.